Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Siti Masito dengan nomor NIM 18620700030. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi dengan jurusan Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membuat proyek UAS tentang mata kuliah evaluasi perkembangan anak dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Randa Hajah Rizawati MSI. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan bahasa dan sosial anak usia dini. Perkembangan bahasa, percakapan tidak hanya terdapat di masyarakat manusia, dunia binatang juga memilikinya. Percakapan tidak selalu dinyatakan dengan suara, juga dapat dinyatakan dengan pembau atau bahasa bau. Sebagai contoh terdapat di masyarakat lebah, percakapan dapat berwujud. Bahasa ketok sebagai contoh terdapat di masyarakat semut, khususnya pada suara hanya bisa dimiliki yang mempunyai pusat saraf yang sempurna. Dari hasil penelitian ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu anak mempunyai kesanggupan untuk menyatakan apa yang terkandung dalam pikirannya dengan suara. Potensi ini mempunyai kemungkinan besar untuk dikembangkan. Yang kedua yaitu bahasa merupakan kelebihan untuk umat manusia. Dengan menggunakan bahasa, orang mampu membedakan antara subjek dan objek. Di dalam perkembangan bahasa ada yang disebut dengan fungsi bahasa, ada yang disebut dengan dorongan berbicara, ada yang disebut beberapa perkembangan bahasa. Nah, fungsi bahasa yaitu yang pertama alat untuk menyatakan ekspresi. Contoh sebagai penjelasan, tukang masak tersentuh wajan panas, segera ia berteriak "au". Nah, yang kedua yaitu bahasa untuk mempengaruhi orang lain. Contoh penjelasannya yaitu anak terjatuh dari tangga sambil kesakitan, ia pun berteriak dengan meminta tolong, tolong, tolong. Nah, yang ketiga yaitu bahasa untuk memberi nama. Kita mengetahui bahwa nama merupakan simbol yang mewakili benda itu. Menurut Wewun, seorang ahli Jerman mengatakan bahasa berfungsi sebagai alat ekspresi. Sedangkan menurut John Dewey, seorang pendidik bangsa Amerika mengatakan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat penghubung sosial yang sangat dibutuhkan dalam pergaulan untuk merapatkan hubungan seseorang dengan orang lain. Dorongan berbicara. Mengapa anak bayi belum bisa berbicara atau belum pandai berbicara? Alasannya ada dua. Yang pertama, alat-alat bicaranya belum sempurna. Yang kedua yaitu untuk dapat berbicara ia memerlukan kemampuan untuk berpikir. Kemampuan berbicara dapat dikembangkan melalui belajar dan berkomunikasi dengan orang lain secara timbal balik. Menurut Kurt Buchler, ada 3 daya pendorong yang membuat anak ingin berbicara. Yang pertama yaitu dorongan pernyataan. Dorongan untuk menyatakan kepada orang lain apa yang terkandung dalam perasaan seseorang. Yang kedua yaitu dorongan untuk menguraikan atau aulosung. Dorongan untuk menguraikan apa yang ingin dikatakannya, termasuk perkataan yang tidak diketahui. Yang ketiga yaitu dorongan menyampaikan atau disebut Darstellung. Dorongan untuk menyampaikan segala sesuatu yang menarik perhatian anak, mulai perhatiannya kepada orang lain, termasuk tanda-tanda meminta pertolongan. Anak mulai belajar berbicara sekitar 6 atau 7 bulan. Perkembangan bahasa tidak dialami sama cepatnya pada setiap anak-anak. Yang ketiga yaitu dalam perkembangan bahasa itu ada beberapa perkembangan bahasa. Clara dan William Stern menurut buku
Psikologi Perkembangan karangan Dr. Anders Zulkifli L, yaitu ilmuwan bangsa Jerman, membagi perkembangan bahasa menjadi 4 masa. Setiap masa setengah tahun lamanya dalam hal mendapatkan perkembangan bahasa berdasarkan batas-batas umur. Bukanlah masalah yang sangat mudah, sebab perkembangan bahasa itu sendiri tidak selalu sama karena adanya penyimpangan di sana sini. Hendaknya jangan lekas-lekas memproses atau memprotes seandainya ada atau seandainya Anda menemukan hal yang tidak sama dengan apa yang ada dalam kenyataan. Beberapa perkembangan bahasa itu, yang pertama yaitu kalimat satu kata. Nah, kalimat satu kata itu di antara 1 tahun sampai 1 tahun 6 bulan. Yang kedua yaitu masa memberi nama 1,5 tahun sampai dengan 2 tahun. Yang ketiga yaitu masa kalimat tunggal antara umur 2 tahun sampai 2,5 tahun. Yang keempat yaitu masa kalimat majemuk. Ini di antara usia 2 tahun 6 bulan dan seterusnya. Anak mengucapkan kalimat yang makin panjang dan semakin bagus. Anak di usia ini telah mulai menyatakan pendapatnya dengan kalimat majemuk. Lingkungan hidup turut mempengaruhi perkembangan bahasa. Sehubungan dengan hal itu, jangan menirukan bahasa anak-anak yang kurang tepat untuk diucapkan. Ringkasnya, dalam masa keempat ini terdapat kalimat-kalimat yang sempurna dan panjang. Kalimat majemuk, pertanyaan anak-anak terdapat dalam masa keempat. Bentuk bahasa anak-anak. Bentuk bahasa anak-anak itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bahasa egosentris, yang kedua yaitu bahasa sosial. Bahasa egosentris adalah bentuk bahasa yang lebih menyatakan atau yang lebih menonjolkan keinginan dan kehendak seseorang. Yang kedua yaitu bahasa sosial. Bahasa sosial yaitu bentuk bahasa yang dipergunakan untuk berhubungan dengan orang lain. Sehubungan dengan penelitian Jane Piaget, itu banyak reaksi dari kalangan ilmuwan. Seorang diantaranya adalah McCarthy. Menurut McCarthy, anak-anak berbicara egosentris karena mereka itu jarang bergaul dengan orang dewasa. Kesempatan bergaul dengan orang dewasa merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan pengalaman sosial. Piaget juga hanya meneliti dan mengobservasi lingkungan anak-anak yang terbatas pergaulannya, yaitu anak-anak yang ditampung di panti asuhan. Selanjutnya adalah perkembangan sikap sosial. Hal yang terpenting dalam anak antara umur 3 sampai 6 tahun ialah perkembangan sikap sosialnya. Yang termasuk kepada perkembangan sikap sosial diantaranya yaitu sikap penakut. Anak sering merasa takut untuk ditinggalkan, untuk diculik ataupun apa. Yang kedua yaitu anak keras kepala atau degil. Sikap keras kepala sering timbul di kalangan anak-anak setelah mereka mencapai usia 3 tahun. Yang ketiga yaitu iri hati. Iri hati adalah gejala yang sering timbul dalam kehidupan di kalangan anak-anak ketika mendapatkan adik baru. Anak memperhatikan bayi itu lebih banyak mendapatkan perhatian dari ibunya. Nah, yang menjadikan mereka adanya sikap iri hati. Itu juga termasuk dalam perkembangan sosial. Yang keempat yaitu pendusta. Seperti begini, di rumah ibu itu menyiapkan makanan di meja. Anak tersebut mengambil makanan tersebut, contohnya seperti kue mengambil. Terus ibu melihatnya. Dengan sengaja ibu bertanya,
Apakah kamu memakan kue ini sambil tangannya dikeataskan, padahal bukan untuk memukul? Si anak tidak, jawabannya tidak. Tidak di sana bukan berarti tidak memakan kue tersebut, tetapi anak tersebut mengatakan tidak untuk dipukul. Nah, ini termasuk pada perkembangan sosial anak seorang pendusta. Yang kelima yaitu perkembangan sosial anak untuk selanjutnya adalah kepatuhan. Di sini sebagai pendidik, orang tua, guru maupun pimpinan pergaulan ketika bergaul dengan anak-anak, mereka akan menjumpai masalah kepatuhan. Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah suatu gejala yang umum terdapat di kalangan anak-anak. Seperti kita ketahui, anak yang berusia 3 tahun belum tepat atau belum dapat berlaku patuh. Contoh sebagai penjelasan yaitu marilah kita perhatikan dua anak yang bersaudara yang ditugaskan oleh orang tua mereka untuk membersihkan kamarnya sendiri. Mereka mau atau patuh mengerjakan apabila orang tuanya masih ada di dekatnya. Tetapi jika orang tuanya pergi, mereka sering lupa dan tugas yang diperintahkan kepadanya. Oleh karena itu kita harus mendidik anak-anak sedemikian rupa sampai kelak mereka dapat dibimbing dan dapat dibimbing oleh kata hatinya sendiri. Bila suatu saat ayah ataupun ibunya sudah tidak perlu lagi membimbing mereka. Menurut Longueval, anak-anak baru dapat berlaku patuh setelah mereka melampaui masa kritis pertama pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Adapun cara-cara untuk menanamkan kepatuhan. Yang pertama, kita harus memperhatikan berulang-ulang. Yang kedua, kata-kata perintah dan larangan harus singkat dan jelas. Yang ketiga, khusus untuk anak-anak yang lebih besar, larangan ditambah dengan penjelasan seperlunya saja. Yang keempat, menyuruh anak-anak bersama-sama mengerjakan sesuatu secara berkelompok. Mungkin penjelasan dari saya tentang perkembangan bahasa anak usia dini dan perkembangan sosial anak itu dicukupkan sekian. Mohon maaf, dan apabila Anda tidak puas, boleh Anda membaca di salah satu buku tentang psikologi perkembangan karangan Dr. Andes Zulkifli El. Sekian dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.